swear I've been weighing these pros and cons, but I'm still nowhere closer to saying what we're not. Do I like? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Hanur Fida Pualapu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user dalam database DB Academic adalah sebagai berikut. Kita buka MySQL dulu. Kemudian memasukkan passwordnya kita. Kita pilih database DB Academic. Setelah itu kita masukkan script seperti berikut. Untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, Anda dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah dikerjakan sebelumnya menggunakan perintah SQL berikut. Selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus login, kita akan membuat sebuah project baru, yang mana project tersebut kita simpan di dalam folder utama kita, yaitu folder web. Ini kita masukkan nama folder yaitu login. Nah, di dalam folder login, kita buat folder baru lagi dengan nama templates. Setelah itu, di dalam folder templates ini, kita akan membuat dua file, yaitu file login form.py kemudian file keduanya main.py. Kemudian di dalam folder login kita isi file dengan nama server.cs. Login ini adalah project yang terpisah, jadi kita buat foldernya terpisah sehingga kita akan membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan sebuah web dalam satu project saja, berarti semuanya akan digabung dalam satu folder utama. Kemudian di dalam login form.py kita ketikkan script berikut ini. Kemudian kita akan membuat halaman utama
Selanjutnya, kita akan menangani proses login. Setelah template disimpan, langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis seperti berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit skrip yang bagian pentingnya saja. Nah, ini merupakan koneksi ke database. Yang ini adalah skrip membuat sessionnya. Kemudian, yang ini adalah skrip untuk mengaktifkan sessionnya. Kita mengidentifikasi rute utama. Ini, identifikasi rute utamanya. Ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Itu ini render file login. Ketika kita mengklik login dengan metode postnya, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinput pada form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel. Dia akan menyeleksi datanya.
yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi pengecek data yang ada dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Ini. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Jika tidak, maka akan menuju ke bahwa user ID dan password yang telah dimasukkan adalah salah. Jadi, pesan yang masuk adalah salah. Kemudian kita menuju ke halaman utama. Di halaman utama akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau sudah melakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yaitu menampilkan halaman utama yaitu main.pub. Kemudian, jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali. Ketika melakukan logout, maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Ini lokasinya. Kemudian, ketika proses hapus isi variabel session telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba dengan mengisi data baru ke MySQL. Kita buka MySQL, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita akan pilih database-nya. Ini salah ya. Academy. Kemudian kita masukkan data yang kita ingin input. Oke, datanya berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mulai jalankan, kita panggil terminal, kemudian ketik cd login. Setelah itu node server.js. Kemudian kita buka browsernya, kita ketik localhost 3000. Nah, di sini kita isi user ID-nya, ini kita pindah jadi han, passwordnya, kemudian kita login. Nah, halaman utamanya akan menampilkan selamat datang Han. Kemudian kita coba logout. Oke, kalau kita logout juga berhasil keluar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.